Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari kelas R12 Akuntansi. Baiklah, di video ini saya masih membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun hal yang akan saya bahas diantaranya yang pertama ada SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan, yang kedua SSP Surat Setoran Pajak, dan yang terakhir yaitu SSE Surat Setoran Elektronik. Simak video saya selanjutnya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan atau lebih singkatnya SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban menurut peraturan perundangan perpajakan. Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Sedangkan fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yang pertama itu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam suatu masa pajak. Dan untuk prosedur penyelesaian surat pemberitahuan tahunan, yang pertama itu mengisi ke dalam program eSPT. SPT diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan. SPT diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan. Dan bukti yang dilampirkan yang pertama untuk wajib pajak yaitu laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dan laba rugi serta keterangan lain yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu bukti untuk SPT masa PPh yaitu membuat jumlah dasar pengenaan pajak, pajak keluaran, pajak masukan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, berdasarkan tabel batas waktu penyampaian SPT masa, yang pertama berdasarkan jenis PPh pasal 21 dan pihak menyerahkan adalah pemotong. Yang kedua, PPh pasal 22 impor, jika pihak menyerahkan yaitu di IBC, maka untuk batas waktu penyerahan yaitu 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak. Yang ketiga, untuk jenis pajak berdasarkan PPh pasal 23 dan 26, pihak menyerahkan adalah pemotong PPh pasal 23 dan 26. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis pajak berdasarkan PPh pasal 25, yang menyerahkan adalah pihak wapas yang punya NPWP. Dan yang terakhir yaitu jenis pajak berdasarkan PPN dan PPNB, jika menyerahkan adalah pihak PKP, bendara, dan selain bendahara. Nah, sedangkan yang wajib mengisi SPT yang pertama itu setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP, dan setiap badan yang didirikan di Indonesia berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Sanksinya itu seperti ALPA untuk apa yang disebabkan oleh tidak menyampaikan SPT tidak benar, saksi kurangan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Dan yang kedua yaitu saksi untuk percobaan penyalahgunaan NPWP atau NPDKP yang menyampaikan SPT tidak lengkap, tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, maka saksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, maka saksi pidana penjara 6 tahun atau denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani saksi pidana sudah berobat lagi, maka saksi pidana 2 kali atau saksi. Dan yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 SPT masa bulanan PPh dan 500.000 SPT masa bulanan PPNJ. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta SPT badan. Dan yang terakhir itu jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, maka dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu SSP atau Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SPP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Ketiga, tempat pembayaran penyetoran pajak yang pertama bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan B di kantor pos. Selanjutnya, jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama itu pembayaran massa. 1. Pada pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lambat tanggal 10. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Yang ketiga, PPh Pasal 4 Ayat 2, atas penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan bangunan yang dipotong, dipungut, atau dibayar harus sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat itu PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kelima yaitu PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya yang ke-8 yaitu PPh Pasal 22 PN atau PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari setelah kerja dilakukan pemungutan pajak. Yang ke-9, PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pemungut pengguna anggaran atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagai pemungut PPh Pasal 22. Yang ke-10, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Yang ke-11 yaitu PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kelima, tata cara menunda atau mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah serta pajak penghasilan 29 kepada Direktur Jenderal. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. Wajib pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi barang, surat atau dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat atau sertifikat deposito. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan kepada garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu 7 hari kerja telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan, permohonan disetujui dengan sesuai permohonan wajib pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 hari setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut berakhir. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu surat setoran elektronik atau SSE lebih singkatnya. SSE adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. Nah, fungsi SSE yaitu sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti laporan pembayaran pajak. Berikut ini tabel batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak untuk pembayaran massa dalam surat setoran elektronik. Nah, jika jenis pajak berdasarkan PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2, juga ada pasal PPh Pasal 25 impor atau PPN atau PPNB. Nah, yang menyerahkannya adalah pihak DIBC dan bendahara. Maka jatuh temponya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir bersama dengan pembayaran biaya masuk 1 hari setelah pemungutan pajak tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Dan jika jenis pajak berdasarkan PPh Pasal 22 impor atau PPN dan PPNB, sedangkan biaya yang menyerahkannya adalah bukan DIBC, maka jatuh temponya pada tanggal 7 bulan takwim berikutnya. Selanjutnya, syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran adalah: yang pertama, permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis sebelum jatuh tempo. Yang kedua, permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus menyebutkan alasan-alasan seperti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya. Yang ketiga, Kepala KPP menerbitkan SK angsuran pembayaran atau SK penundaan dalam waktu 10 hari sejak tanggal permohonan diterima. Yang keempat, permohonan diajukan sebelum jatuh tempo kecuali ada penyebab di luar kekuasaannya yang tidak terelakkan. Dan yang terakhir itu permohonan hanya dapat dilakukan 1 kali terhadap suatu utang pajak.